Selamat pagi, siang, sore. Saya Krisya Yolanda dengan NIM 2205 dari kelas C. Dan untuk pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel jurnal saya yang berjudul Senyum Mona Lisa, Interpretasi Semiotika dengan Teori Roland Barthes. Mari kita mulai presentasi ini dengan ringkasan abstrak dulu. Untuk memulai yang pertama, sebelumnya aku sendiri membagi menjadi 6 bagian. Ada abstrak, introduction, methods, result and discussion, conclusion, hingga reference. Untuk yang pertama, jadi penelitian ini berfokus pada analisis semiotika dari lukisan Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci, menggunakan teori Roland Barthes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi makna di balik senyum dan tatapan mata Mona Lisa. Berarti yang dipoinkan adalah senyuman dan mata dari si lukisan Leonardo da Vinci ini. Dan metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis visual. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa senyum Mona Lisa memiliki makna denotatif dan konotatif yang kompleks, mencerminkan berbagai emosi dan kondisi psikologis. Studi ini juga membuka peluang untuk analisis lebih lanjut terhadap karya seni lainnya. Kita mulai dari background. Aku di sini nge-point out ada 3 foto, mulai dari ekspresi si Mona Lisa sendiri, senyuman, hingga foto pribadi dari Roland Barthes. Jadi Mona Lisa, lukisan karya Leonardo da Vinci yang dibuat pada abad ke-16, telah menjadi salah satu karya seni paling terkenal di dunia. Keunikan dan misteri yang terpancar dari senyum Mona Lisa telah menarik perhatian banyak peneliti dan seniman selama berabad-abad. Namun, makna sebenarnya di balik senyum ini masih menjadi perdebatan, terkhususnya di bagian bidang penelitian terkait semiotika. Jadi, lukisan Mona Lisa ini nggak terbatas oleh waktu, dan senyum misterius Mona Lisa tetap menjadi teka-teki yang menarik bagi para peneliti yang bukan hanya simbol keindahan seni semata. Selanjutnya, di bagian problem statement, aku bagi jadi 2. Yang pertama, interpretasi di bagian senyum Mona Lisa sendiri dan tujuan penelitiannya. Jadi, secara umumnya, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang ada di abstrak tadi, seperti apa yang menyebabkan senyumannya yang misterius, apakah ada makna mendalam di balik tatapan maknanya yang intens, sampai bagaimana lukisan ini berkomunikasi dengan penontonnya. Jadi, lewat beberapa pertanyaan ini, aku sendiri akan menggunakan beberapa pendekatan semiotika Roland Barthes, dan penelitian ini berusaha untuk mengungkap makna di balik tanda-tanda di dalam lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Selanjutnya di bagian conceptual framework ada pendekatan semiotika terkait denotasi dan konotasi. Jadi, secara umumnya, teori semiotika karya Roland Barthes menawarkan kerangka untuk menganalisis tanda-tanda dalam karya seni. Barthes membedakan antara makna denotatif, yaitu makna literal dari sebuah tanda, serta makna konotatif, yang mana makna yang lebih mendalam dan kompleks yang terbentuk dari konteks budaya sosial. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami lapisan makna dan senyuman dalam Mona Lisa. Jadi, pendekatan semiotika, teori semiotika Roland Barthes menekankan pada pentingnya menganalisis tanda-tanda dan simbol-simbol dalam karya seni untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ada research paradigma. Aku menggunakan kualitatif dengan analisis visual.
Jadi penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam dan interpretatif. Metode kualitatif memungkinkan kita untuk mengeksplorasi makna yang kompleks dan multifaset dari senyum Mona Lisa yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Nah, untuk approach sendiri menggunakan semiotika pada bagian semiotik seni rupa dan psikologi. Pendekatan penelitian ini bersifat multidisiplin, menggabungkan semiotika, seni rupa, dan psikologi. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang makna tanda-tanda dalam seni dan bagaimana tanda-tanda ini nantinya akan berkomunikasi dengan penonton. Nah, untuk metode employed, aku menggunakan studi literatur dan analisis visual. Jadi, nantinya setelah data dikumpulkan, terkumpullah menjadi studi literatur dan analisis visual. Jadi, studi literatur sendiri melibatkan pengkajian buku, artikel jurnal, dan esai yang relevan. Hal ini nanti terkait dengan adanya pada bagian referensi di slide terakhir. Nah, analisis visual dilakukan dengan mengamati detail-detail dalam lukisan Mona Lisa, seperti ekspresi wajahnya yang tadi, komposisi, hingga penggunaan warnanya. Dan ditemukanlah research finding, aku bagi menjadi 2, yaitu denotatif terkait dengan senyuman Mona Lisa, ekspresinya itu, serta konotatif, senyum Mona Lisa yang lebih kompleks. Bagaimana simbol dari emosi menjabarkan makna dari senyum Mona Lisa sendiri. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan, untuk pertanyaan pertama, apa yang sebenarnya menyebabkan senyumannya yang misterius? Jadi, analisis menunjukkan bahwa senyum Mona Lisa memiliki makna denotatif secara ekspresif, tenang, dan lembut. Jadi secara konotatif, senyum ini bisa diartikan sebagai simbol dari berbagai emosi dan perasaan yang lebih kompleks, seperti kebahagiaan tersembunyi, kesedihan, atau bahkan ironis. Untuk pertanyaan kedua sendiri, apakah ada makna mendalam di balik tatapan matanya yang intens? Jawabannya adalah analisis menemukan bahwa tatapan mata Mona Lisa secara denotatif menampilkan pandangan yang langsung dan intens. Lalu secara konotatifnya, tatapan ini dapat diartikan sebagai simbol dari keteguhan, rasa penasaran, atau bahkan pengamatan mendalam terhadap penontonnya. Nah, ini di bagian diskusi dibagi menjadi 3, ada analisis semiotika Barthes, praktik deskripsi, sampai konteks budaya dan semiotika sendiri. Jadi untuk yang pertama, itu tuh ada analisa tanda-tanda dalam seni. Terkait Mona Lisa, untuk praktik deskripsi, mengungkapkan senyum Mona Lisa sebagai simbol, gambaran, aspek psikologis dan emosional. Terus yang terakhir ada konteks budaya dan sejarah, mempertimbangkan saat lukisan itu dibuat, jadi mempengaruhi interpretasi senyumnya. Nah, ini ada kesimpulan, aku bagi jadi 2. Aku baca analisis senyuman Mona Lisa melalui teori Line Barthes menunjukkan lukisan ini memiliki lapisan makna dan kompleks secara denotatif maupun konotatif. Untuk implikasinya, studi ini berpeluang membuka analisis berkelanjutan nih terkait karya lainnya dengan semiotika, serta memahami budaya dan sejarah pada interpretasi seni. Jadi lewat lukisan Mona Lisa ini membuka wawasan lagi, ternyata ada nih karya lainnya yang bisa di analisis berkelanjutan terkait dengan semiotika. Nah, untuk secara akunya, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa senyum Mona Lisa mempunyai lapisan makna yang kompleks, baik secara denotatif maupun konotatif. Dan untuk implikasi dari studi ini membuka peluang analisis lebih lanjut, kayak yang aku bilang tadi sebelumnya,
terhadap karya seni lainnya menggunakan pendekatan semiotika. Untuk mengakhiri presentasi ini, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih dan atas penelitian Anda.